لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Markes Mudah. Teman-teman sekalian, di belakang saya adalah jalan raya yang berlalu lalang kendaraan bermotor. Di sana banyak orang yang nyetir dalam kondisi fit, dan sebagian mereka juga dalam kondisi tidak fit. Apakah terlalu capek, bahkan ngantuk, sehingga risiko terbesar ketika seseorang mengendarai kendaraan dalam keadaan ngantuk atau tidak konsentrasi adalah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, baik itu salah arah, salah tujuan, bahkan yang paling mengerikan adalah terjadi kecelakaan lalu lintas, dan itu adalah hal yang sangat tidak kita inginkan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian akan saya sampaikan beberapa tips agar kita bisa tetap konsentrasi di dalam mengendarai kendaraan, baik itu kendaraan bermotor roda 4 maupun roda 2, atau kendaraan bermotor roda berapapun, roda 3 bahkan. Dan ini adalah informasi yang sebenarnya sangat penting untuk kita simak bersama-sama. Baik, mari kita simak satu demi satu. Teman-teman sekalian, nyetir atau mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan atau aktivitas yang sangat membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Kita bisa membayangkan ketika seseorang berkendaraan naik mobil atau sepeda motor dalam kecepatan yang tinggi, 60, 70, 80 km per jam, bahkan 100 km per jam, bahkan lebih daripada itu. Kita bisa bayangkan ketika dalam kondisi kecepatan seperti itu, seseorang lengah beberapa detik saja, 2 detik, 3 detik, maka yang menjadi taruhannya adalah nyawa. Bukan hanya nyawa orang yang nyetir, tetapi nyawa penumpang yang dia bawa, nyawa orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk mungkin pedagang kaki lima yang tidak tahu apa-apa. Mungkin juga kendaraan yang jadi lawannya, yang menabrak atau tertabrak dia. Ini juga bisa menjadikan semua orang-orang yang di situ mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, dari mulai luka-luka baik ringan, berat, bahkan sampai bisa meninggal dunia. Ini adalah perkara yang sangat kita tidak menginginkan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun semuanya itu adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu sudah terjadi, maka kita hanya menyerahkan bahwa ini semua adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman sekalian, kita sebagai manusia punya kemampuan, punya akal, punya kewajiban pula untuk berikhtiar untuk semaksimal mungkin melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, di antara tips yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tips bagaimana kita mengendarai kendaraan bermotor. Apakah itu roda 2, roda 3, roda 4, roda 6, roda 12, dan seterusnya, kendaraan apapun di jalan raya. Tipsnya bagaimana kita tetap konsentrasi, tetap fokus ketika mengendarai kendaraan bermotor sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah ketika kita hendak mengendarai kendaraan bermotor, kita niatnya benar-benar harus lillahi ta'ala. Kita niat dalam kondisi beribadah kepada Allah. Ini adalah bagian dari tugas mulia, ya, tugas mulia untuk sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Oleh karena itu, kita tidak mengendarai kendaraan bermotor kecuali dalam rangka untuk kebaikan, sehingga kita memang fokus dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita keluar rumah, kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang kita kenal, kita pahami. Misalnya dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal, ya, kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, itu di antara doa yang kita lakukan ketika kita keluar rumah. Kemudian ketika kita naik atau kita sudah siap-siap mengendarai kendaraan bermotor, maka kita berdoa pula dengan doa naik kendaraan. Minimal kita berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa dengan doa yang lengkap sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dengan kemudian subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin
wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini diantara doa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW ketika kita mau hendak mengendarai kendaraan. Teman-teman sekalian, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, ketika kita duduk, kita siapkan posisi duduk senyaman mungkin. Sandaran kita paskan, kita setel. Kalau misalnya naik mobil ya, jangan sampai terlalu dekat dengan setir, juga jangan sampai terlalu dongak begini atau terlalu maju begini. Buat senyaman mungkin bagi Anda. Pakai sabuk pengaman sesuai dengan prosedur keselamatan yang telah dianjurkan oleh orang-orang yang telah memahami bagaimana prosedur keselamatan dalam naik kendaraan. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah kita berusaha agar menaruh barang-barang yang kita perlukan dekat dengan kita, mudah dijangkau. Misalnya kita mungkin nanti butuh minum air putih, kita siapkan air putih dalam botol yang mudah dibuka ya. Kemudian mungkin kita juga butuh tisu atau HP yang barangkali dengan terpaksa kita harus mengangkat HP, itu juga kita siapkan dengan menempatkan pada tempat-tempat yang mudah untuk kita jangkau. Nah, itu adalah tips yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita naik kendaraan, maka usahakan kondisi tubuh kita dalam kondisi fit, kondisi sehat, tidak dalam kondisi terlalu capek, tidak dalam kondisi terlalu lelah atau kurang tidur, mengantuk. Kita naik kendaraan ini berbahaya sekali ya. Kemudian juga fit dalam arti dia tidak memiliki sakit yang membahayakan, yang sewaktu-waktu mendadak bisa kambuh, misalnya sakit epilepsi atau sakit ayan ya. Sering terjadi orang yang sedang nyetir, dia tak kambuh ayannya, epilepsinya, sehingga tidak bisa mengendalikan setirnya, akhirnya menabrak orang-orang yang ada di sekitarnya, menabrak kendaraan lain dan sebagainya. Atau sakit jantung koroner yang sewaktu-waktu mungkin dia bisa kambuh ya. Kalau sudah terdeteksi itu sering kambuh, jangan naik atau jangan nyetir. Kemudian selanjutnya juga sakit yang bisa berisiko darah tinggi yang sangat tinggi. Ini juga berisiko mungkin bisa mengalami gangguan stroke. Ini juga sesuatu yang membahayakan. Nah, itu teman-teman sekalian, kondisi fit harus kita siapkan sebelum kita mengendarai kendaraan bermotor. Kemudian yang selanjutnya adalah kita hendaknya tidak mengendarai kendaraan dalam kondisi kelaparan. Maka makan lebih dahulu secukupnya, jangan pula terlalu kekenyangan juga nanti ngantuk ya. Makan secukupnya, makan makanan yang aman bagi perut kita, tidak usah makan yang aneh-aneh, yang terlalu pedas, mungkin kita suka pedas ya, atau terlalu asam, nanti malah sedang naik kita tiba-tiba mules perutnya. Ini juga mengganggu kenyamanan kita di saat kita naik kendaraan. Kemudian teman-teman sekalian, yang selanjutnya yang bisa saya sampaikan adalah usahakan suasana hati orang yang nyetir dalam kondisi yang tenang, yang fresh. Jangan sampai ya seorang istri mendampingi suaminya sedang nyetir, marah-marah, ngomel-ngomel. Ini sangat membuat dia tidak fokus, psikologisnya terganggu. Ini juga sangat membahayakan. Atau seorang atasan nyuruh pegawainya untuk nyetir ke suatu tempat dengan dia membuat supirnya marah, supirnya tidak suka dan sebagainya. Ini juga hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan, karena seorang supir butuh hati yang damai, hati yang tenang ya. Ketika jadi seorang supir menghadapi hal semacam itu bagaimana? Ya usahakan ditenangkan dulu, istighfar, banyak istighfar, berzikir kepada Allah, tenangkan hati, pasrahkan semuanya kepada Allah, bersabar, baru dia bismillah naik kendaraan dengan tenang ya. Kemudian tips selanjutnya teman-teman sekalian, kalau bisa ketika kita mengendarai kendaraan dalam perjalanan jauh, usahakan ada pendamping yang mendampingi kita ya. Kalau seorang suami mungkin bisa didampingi oleh istri, dan fungsinya bukan hanya dampingi, jejeri saja, tapi juga nanti membantu mengingatkan, barangkali ngontrol, ini capek enggak, kalau capek istirahat yuk. Mungkin harus enggak dibukakan minumannya, mungkin perlu snack disiapkan, bahkan kalau mau permen dikupaskan, bahkan mungkin kalau perlu, kalau seorang istri bisa disuapi ya kalau perlu ya. Tapi jangan nyuapi pas nyetir sedang belok atau sedang dalam keramaian, ini juga sangat membahayakan dan tidak menjadikan dia konsentrasi, mengganggu konsentrasi justru. Nah, tips selanjutnya teman sekalian, jika mengendarai kendaraan terpaksa
dia kok ngantuk, ya, ngantuk ketika dia sedang mengendarai kendaraan, apa yang dilakukan? Yang pertama, ketika ada pengganti yang bisa nyopir, gantikan. Kemudian cara yang kedua dengan tidur lebih dahulu. Kita bisa minggir ke tempat yang aman, yang nyaman, ya. Kemudian bisa tidur di situ, disetel alarm kalau sendirian, kalau bersama orang lain, ya. Diingatkan kalau sudah tertidur mungkin 15 menit, 20 menit, insya Allah cukup membuat seger kembali ketika kita sudah istirahat dengan tidur yang berkualitas. Nah, kalau tidak ada itu, kita bisa minggir di masjid, di musola, itu pun tidak masalah, tempatnya tenang. Apalagi mungkin kita kencing dulu, mungkin kita wudhu dulu, kalau bisa bahkan mungkin kita sholat dulu 2 rakaat ke masjid, istirahat dulu. Bahkan ketika kita sudah bangun, kita bisa mungkin minum kopi dulu atau makan makanan yang kita sukai yang membuat kita seger kembali. Baru setelah itu melanjutkan perjalanan kita, ya, dalam kondisi badan yang sudah lebih seger lagi, konsentrasi yang sudah lebih baik lagi daripada sebelumnya. Teman-teman sekalian, kemudian tips yang terakhir yang bisa saya sampaikan di sini adalah jangan melakukan SMS-an di saat mengendarai kendaraan. Kalau ada bunyi telepon, SMS, silahkan diserahkan kepada asisten Anda kalau ada, mungkin istri, mungkin anak, biar mereka yang baca, yang jawabkan, ya, atau WA, atau kalau ada telepon terpaksa ya biar dibukakan, kita mungkin bicara saja, ya. Kalau terpaksa kita sendirian, maka kita bisa cari tempat yang sepi, kita minggir. Kalau terpaksa sekali jalannya sepi, kita pelan, kita sekedar buka telepon, kita jawab. Jangan dalam kondisi jalan ramai kita sambil buka-buka HP, ini sangat berisiko untuk mengganggu konsentrasi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana tips mengendarai kendaraan bermotor dalam kondisi tetap fokus, tetap konsentrasi agar kita selama sampai tujuan tidak salah arah dan kita pulang atau sampai ke tujuan dalam kondisi selamat. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجذع حن إليك يا خير الورى كيف النفوس إليك لا تشتاق صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس ولا اهتزت هنا أوراق